warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami, mahasiswa dari Universitas Basmaret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 3. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi terkait lembaga keuangan bukan bank, yaitu tentang pembiayaan leasing. Sebelum kita memahami lebih detail tentang pembiayaan leasing, mari kita samakan persepsi kita terlebih dahulu dengan konsep dasar bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dalam mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank, kami akan mempelajari tentang konsep dasar bank dan lembaga keuangan bukan bank beserta jenis dan produk-produknya. Yang pertama, kita akan memahami tentang konsep dasar bank dan jenis serta produknya. Dan yang kemudian, kita akan memahami tentang lembaga keuangan bukan bank beserta jenis dan produknya. Bank adalah lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jasa lebih tepatnya di bidang jasa keuangan. Bank memiliki peran penting dalam masyarakat dalam bertransaksi, baik itu uang maupun transaksi lain. Nah, terdapat 3 jenis kegiatan dalam bank tersebut. Yang pertama ada funding atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang kedua ada lending atau penyaluran dana dari masyarakat. Yang selanjutnya ada lease service atau penyediaan jasa-jasa lain. Terdapat beberapa jenis bank, ya, ada 3, yaitu yang pertama bank umum, yang kedua ada BPR atau bank pengkreditan rakyat, yang ketiga adalah bank sentral. Yang selanjutnya menurut kepemilikan terdapat bank milik pemerintah, yang kedua adalah bank milik swasta nasional, yang selanjutnya adalah bank asing, dan yang selanjutnya adalah bank campuran. Dan menurut statusnya ada 2 jenis, yaitu bank non devisa dan bank devisa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank secara detail, yaitu pembiayaan leasing. Yang pertama kita akan mempelajari terkait pengertian pembiayaan leasing. Yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan leasing. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pembiayaan leasing. Yang selanjutnya ada fungsi pembiayaan leasing, dan selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan leasing. Yang selanjutnya ada penggolongan terkait perusahaan leasing. Yang selanjutnya adalah keuntungan atau kerugian dari pembiayaan leasing. Berikut penjelasannya. Leasing termasuk ke dalam salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank. Leasing atau sewa guna usaha merupakan semua bentuk kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal perusahaan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli yang dapat langsung digunakan untuk produksi, yang dapat diangsurkan dalam sebulan ataupun triwulan maupun dalam 6 bulan sekali. Terdapat 3 pihak yang terlibat dalam pembiayaan leasing. Yang pertama ada pihak perusahaan sewa guna usaha atau lessor, merupakan pihak ataupun perusahaan yang memberikan jasa pembiayaan kepada lease dalam bentuk barang-barang modal. Yang kedua ada pihak penyewa atau lease, merupakan pihak yang menerima jasa pembiayaan dari lessor dalam bentuk barang-barang modal. Yang ketiga ada supplier, merupakan pihak ataupun perusahaan yang menyediakan barang-barang modal yang nantinya akan diberikan kepada lease atau pihak penyewa dan dibayarkan oleh lessor atau pihak sewa guna usaha. Adapun ciri-ciri dari pembiayaan leasing. Yang pertama, biasanya ada hubungan jangka waktu antara lease dengan masa kegunaan barang-barang lease. Yang kedua ada hak milik barang-barang lease adalah milik lessor. Yang ketiga, biasanya benda-benda yang menjadi objek pembiayaan leasing termasuk ke dalam benda-benda yang sering digunakan dalam suatu perusahaan. Sebagai lembaga pembiayaan, leasing mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama bagi masyarakat, membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terhindar dari jeratan-jeratan rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Dengan adanya leasing, mereka dapat memperoleh kredit pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Yang kedua, bagi pengembangan infrastruktur. Dalam dunia bisnis, termasuk dalam pengembangan infrastruktur, pembiayaan leasing sangat diperlukan. Hal ini karena dengan pembiayaan leasing, mereka dapat memperoleh dana-dana pinjaman seperti dana talang, dana proyek, dan lain-lain. Melalui leasing inilah, mereka dapat membiayai barang-barang modal untuk perusahaan dengan jangka waktu pembayaran 3 hingga 5 tahun atau bahkan lebih.
Selanjutnya ada jenis pembiayaan leasing. Pembiayaan leasing ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama ada kapitalis atau sewa modal. Metode leasing dengan perusahaan akan menyediakan aset kepada si penyewa. Yang kedua ada sales tablis atau sewa jenis penjualan, di mana pembelian ini perusahaan akan menjual barang yang mereka hasilkan sendiri dengan mekanisme leasing. Yang ketiga ada cross border lease atau sewa lintas batas. Jenis leasing ini melibatkan lessor dan lease yang berbeda negara. Yang keempat ada leverage lease atau sewa berdaya ungkit, di mana lessor ini melibatkan pihak ketiga, di mana lessor akan bermitra kepada pihak ketiga untuk membiayai pembiayaan aset modal. Yang kelima atau yang terakhir adalah operating lease atau sewa operasional, di mana lessor akan membeli aset kemudian menyewakannya kepada lease dengan waktu tertentu, dengan jangka tertentu. Nah, selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing, digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen. Yang kedua ada captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila produsen mendirikan perusahaan leasing itu sendiri untuk membiayai produk-produknya. Yang ketiga ada broker lease. Broker leasing ini berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal kepada pihak leasing. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian leasing. Keuntungan yang pertama fleksibel atau luas, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada tidak diperlukan jaminan. Yang ketiga on atau off balance. Yang keempat ada capital saving. Yang kelima ada keuntungan cash flow. Kerugian leasing. Yang pertama pembiayaan secara leasing merupakan sumber pembiayaan yang relatif mahal bila dibandingkan dengan kredit investasi dan bank. Yang kedua, barang modal yang telah di-lease tidak dapat dicantumkan sebagai unsur aktivalis untuk tujuan kolateral kredit dan bank. Yang ketiga, resiko yang lebih besar berada di pihak lessor. Adanya tanggung jawab atas tuntutan pihak ketiga jika terjadi kerusakan barang orang lain. Demikian video pembelajaran dari kami tentang pembiayaan leasing. Semoga dapat menjadi referensi maupun wawasan bagi kita semua. Jika ada tambahan, saran maupun masukan, bisa ditambahkan ke kolom komentar di bawah. Pergi ke Tanah di pagi hari, jangan lupa membawa serabi. Cukup sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.